Bab 45, Keluarga yang dari kota Zhou. Ketika Fredkin terhempas keluar, dia sudah pingsan. Suasana di dalam ruang tamu langsung menjadi hening. Tuan Besar Qin seketika tercengang, lalu dengan kesal dia berkata, "Jerry Yang." Lesi Qin juga terkejut, kemudian segera berkata, "Kakek, kamu tidak boleh menyalahkan Jerry Yang, hari ini dia datang tanpa niat jahat." "Diam." Tuan Besar Qin marah dan berkata, "Dia telah menyerang Fred, apakah itu bukan niat buruk? Jangan mengira kamu telah bertanggung jawab kerjasama antara grup Sanhe dan keluarga Qin, maka aku akan menganggap kamu lebih tinggi. Yang grup Sanhe lihat dari keluarga Qin adalah kemampuannya, karena itu mereka bersedia bekerja sama, meskipun tidak ada kamu, surat perjanjian ini tetap akan diantarkan oleh orang lain. Aku beritahu kamu, di mataku, kamu bukan apa-apa, jika bukan karena kamu masih bermanfaat bagi keluarga Qin. Sejak awal aku sudah akan mengeluarkan kalian dari keluarga ini. Keluar, sekarang keluar, lalu jangan kembali lagi satu langkah pun ke dalam keluarga Qin." Ucapan Tuan Besar Qin seperti sebilah pedang yang tajam, dengan kejam menancap di hati Lesi Qin, membuat dia sakit hati. Dia menunduk, air matanya mengalir keluar seperti hujan, tidak ada hentinya. Jesse Fang dengan kesal berkata, "Kamu kira dengan menangis, kakekku akan merasa simpati padamu? Kakek telah meminta kamu pergi, jangan berpura-pura lagi, cepat bawa suamimu yang tidak berguna itu keluar." Saat ini William yang melihat kejadian ini dengan menarik, dia duduk di samping, sama sekali tidak mengatakan apa-apa, hanya saja kedua matanya terkadang melirik ke arah Lesi Qin, dan hal ini membuat Jesse Fang merasa lebih kesal lagi. Sedangkan ekspresi Jerry yang tidak berubah, dia memandangi semua ini dengan tatapan dingin, lalu dia hanya mewakili Lesi Qin merasa kesal. Jika bukan karena Lesi Qin yang ingin dirinya melepaskan keluarga Qin, sejak awal keluarga Qin sudah lenyap. "Lesi, kamu telah melakukan segalanya untuk keluarga Qin, kamu telah membayar seluruh budi selama kamu dibesarkan di keluarga Qin, karena mereka begitu tidak tahu diri, maka biarkan mereka lenyap saja." Jerry yang akhirnya berkata. Kedua mata Lesi Qin dipenuhi dengan rasa sedih, dia menunduk sembari menyeka air matanya, kemudian ketika mengangkat kepalanya, kedua matanya terlihat merah. Dia menatap Tuan Besar Qin dengan mendalam, "Kakek, di dalam hatimu, apakah kamu pernah menganggap aku sebagai cucumu?" Tuan Besar Qin tersenyum dingin, "Jangan bodoh, ayahmu itu dibawa kemari ketika nenekmu sudah menikah denganku. Apakah kalian menganggap bahwa aku benar-benar memperlakukan kalian seperti kerabat kandung?" Tatapan Lesi dipenuhi keputusasaan, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Aku sudah mengerti." Setelah berkata, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Jerry yang melirik Tuan Besar Qin, kemudian mencibir, "Suatu hari nanti, kalian yang akan memohon dia untuk kembali." Setelah berkata, Jerry yang segera mengikuti Lesi Qin pergi. Sembarangan, benar-benar sembarangan. Setelah Tuan Besar Qin mendengar ucapan Jerry Yang, dia merasa sangat kesal hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dan di saat ini, ada sesosok orang melesat ke dalam ruang tamu, lalu segera berkata, "Kepala Dirut, CEO Xiong datang." "CEO Xiong? CEO Xiong yang mana?" Seketika Tuan Besar Qin merasa bingung. Keluarga Xiong dari Jiangsu, Nando Xiong selaku pemilik tempat hiburan Nando, dia sendiri datang, hanya saja dia juga membawa seseorang yang cacat, kelihatannya dia datang untuk mencari masalah. Orang itu berkata dengan terlihat cemas. "Apa?" Tuan Besar Qin terlihat terkejut, kemudian segera berlari keluar. Jesse Fang melirik ke arah William Yang, lalu berkata, "Tuan William, bagaimana jika kita juga keluar melihatnya?" "Baik." Jerry yang menerimanya dengan cepat. Tuan Besar Qin baru keluar dari ruang tamu, lalu dia dibuat tercengang oleh hal yang dia lihat. "Tuan Yang, aku mewakili keluarga Xiong, membawa bajingan ini meminta maaf padamu." Nando Xiong menuduk, lalu dengan suara yang keras berkata. Hal ini seketika menstimulan jantung dari Tuan Besar Qin.
Sedangkan Jesse Fang dan William yang ada di samping sana, saat ini juga tiba di sisi Tuan Besar Qin, dan saat ini Jesse Fang juga tercengang, sedangkan saat ini William yang menyipitkan kedua matanya. Di belakang Nando Siong, ada beberapa orang yang membawa sebuah tandu, dan di atas tandu ada seseorang yang berbaring, orang itu ternyata Bobby Siong. Keluarga Siong adalah keluarga kelas 1 di Jiangsu, kemampuannya tidak diragukan lagi, sedangkan Nando Siong adalah tokoh yang dipentingkan oleh kepala keluarga Siong, dan kepala keluarga Siong juga beberapa kali mengumumkan secara publik untuk mewarisi posisinya kepada Nando Siong. Lalu saat ini, ternyata Nando Siong datang meminta maaf pada Jerry Yang. Tatapan semua orang tertuju pada Jerry Yang, apakah dia benar-benar menantu tidak berguna yang diusir dari keluarganya itu. Tuan Besar Qin baru permata lagi merasa ragu, kedua mata Jesse Fang juga terbuka lebar, dan tatapannya tertuju pada Jerry Yang. Tuan Yang, aku tahu aku salah, tolong maafkan keluarga Siong, mulai hari ini kami akan patuh pada Tuan Yang. Bobby Siang yang ditandu juga memohon dengan tulus. Sedangkan Jerry yang memandangi mereka dengan tatapan dingin, hukuman dari keluarga Siong benar-benar sangat kejam, ternyata kedua kaki dari Bobby Siong sudah dibuat cacat. Apakah kalian tidak salah orang? Dia hanyalah orang tidak berguna yang diusir oleh keluarganya. Jesse Fang terlihat terkejut, kemudian dia menunjuk William yang ada di sampingnya, dan berkata kepada keluarga Siong, dia baru tua yang benar. Iya. Ketika Nando Siong mendengarnya, dia langsung menamparkan wajah Jesse Fang, dan berkata dengan kesal, wanita lajang dari mana ini? Apakah kamu pantas menghina Tuan Yang? Jika tidak tahu maka diam saja, jika bicara lagi, aku akan menamparkan mulutmu hingga hancur. Tuan Yang, kami keluarga Siong kali ini datang dengan membawa ketulusan yang nyata. Kamu lihat, bajingan ini kedua kakinya sudah dipatahkan oleh ayahku. Jika bukan karena kondisi kesehatan ayahku tidak baik, dia pasti akan datang sendiri untuk meminta maaf. Nando Siong segera berkata. Hanya saja, Jerry yang tidak melihat ketulusannya, dia terlihat seperti sedang berakting. Jerry Yang, sudahlah, Lesi Qin tiba-tiba berkata. Jerry yang sebenarnya ingin melenyapkan keluarga Siong hingga tidak tersisa, namun ternyata Lesi Qin telah berkata, maka dia hanya dapat membiarkannya saja. Cepat minta maaf di depan istriku, jika terjadi sekali lagi, maka tidak perlu ada keberadaan keluarga Siong lagi. Jerry yang berkata dengan nada dingin. Ketika mendengar ucapan tersebut, Bobby Siong langsung merasa sangat senang, meskipun kedua kakinya sudah cacat, tetapi setidaknya nyawanya dapat diselamatkan, jadi dia masih dapat hidup meskipun cacat. Terima kasih Tuan Yang, terima kasih Tuan Yang. Kedua saudara dari keluarga Siong terus-menerus minta maaf. Pergilah, Jerry yang berkata, lalu orang-orang dari keluarga yang segera pergi. Mari kita pergi. Jerry yang membawa Lesi Qin pergi. Saat ini Tuan Besar Qin benar-benar sangat terkejut, dia sama sekali tidak menyangka, sebuah keluarga yang dikeluarkan dari suku keluarga, ternyata memiliki menantu seperti ini. Keluarga Siong adalah keluarga kelas 1 di Jiangsu, bahkan keluarga Qin tidak pernah membayangkan untuk mendapatkan posisi yang setara, tetapi saat ini pewaris dari keluarga kelas 1, ternyata datang meminta maaf pada Jerry Yang. Jesse Fang saat ini mendengus dingin dan berkata, akting yang sangat mirip, apakah keberanian dari bajingan itu sekarang sudah sebesar itu? Bisa-bisanya dia berani menipu pewaris keluarga Siong. Apa maksudmu? Tuan Besar Qin mengerutkan alisnya. Jesse Fang berkata, kakek, apakah kamu tidak mengerti? Keluarga Siong telah salah mengenal orang, dia itu Nando Siong, kepala keluarga Siong di masa depan, bagaimana mungkin dia menunduk minta maaf kepada seseorang yang tidak berguna? Salah mengenal orang. Tuan Besar Qin sebenarnya merasa sangat bingung, namun ketika mendengar ucapan Jesse Fang, seketika dia menyadari, hanya alasan salah mengenal orang saja yang paling masuk akal. Kakek, bukankah tadi Nando Siong mengatakan Tuan Yang? Tuan Yang mereka maksud itu sebenarnya Tuan William Yang. Jesse Fang tersenyum dan berkata, kemudian dia menoleh ke arah William Yang, Tuan Yang, bukankah tebakanku benar? Meskipun William yang tidak mengetahui kebenarannya,
tetapi saat ini Jesse Fang sedang membantu dirinya terlihat hebat, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Lalu dia tersenyum dan berkata, beberapa waktu lalu, aku memang bertikai dengan keluarga Xiong, hanya saja aku tidak menyangka, mereka bisa tahu ketika aku datang ke kediaman keluarga Qin, bahkan datang untuk meminta maaf. Ternyata seperti itu. Jesse Fang berkata dengan senang, namun sayangnya ternyata salah mengenal orang. Tidak masalah, setelah keluarga Xiong menyadarinya, mereka pasti tidak akan melepaskan Jerry Yang. Tuan muda yang terlihat hebat, karena bisa membuta keluarga Xiong datang menemuimu untuk minta maaf. Seketika Tuan Besar Qin juga tercerahkan, dan segera berkata sembari tersenyum. Sekarang dia sudah mulai memiliki rencana, meskipun keluarga yang berasal dari luar kota, namun mereka dapat membuat keluarga Xiong datang meminta maaf. Jika Jesse Fang bisa masuk ke keluarga Yang, maka bukankah keluarga Qin juga bisa memiliki kemampuan untuk masuk ke kelas 1? Memikirkan hal ini, dia semakin merasa puas pada William Yang, dan ingin langsung menikahkan Jesse Fang kepadanya. Dirut Qin, jika tidak ada hal lain, aku ingin pergi dahulu. William Yang tiba-tiba berkata. Tuan Besar Qin segera berkata, Jesse, beberapa hari ini kamu tidak perlu datang ke kantor lagi, tugasmu sekarang adalah melayani Tuan Muda Yang. Baik kakek, Jesse Fang menerimanya dengan senang. Saat ini William yang tersenyum dingin di dalam hati, namun ekspresinya dia terlihat sangat senang, lalu pergi bersama Jesse Fang. Tuan Yang, aku masih begitu muda, kamu pasti belum menikah bukan? Jesse Fang sembari mengendarai mobil, sembari bertanya. Dan bagaimana mungkin William yang tidak mengetahui maksud dari Jesse Fang? Menurut Jesse, William yang tersenyum, kemudian tatapannya pada Jesse Fang berubah. Tubuh Jesse Fang tersentak, sehingga tangannya yang memegang setir juga tersentak. Kakak yang begitu tampan, aku rasa kamu pasti belum menikah. Setelah berkata wajah Jesse Fang menjadi merah, seperti telah merasakan isyarat dari William Yang. Selanjutnya William yang semakin tidak takut. Jesse Fang dengan wajah merah berkata, Kakak Yang, sekarang kita pergi kemana? Pergi ke hotel yang aku tempati. Tatapan William yang terlihat berkilau. Jesse Fang merasa tidak tahan lagi setelah digoda seperti itu. Di sisi lain, setelah Jerry Yang dan Lexi Qin meninggalkan grup Qin, mereka langsung pergi ke grup Sanhe. Sepanjang perjalanan Lexi Qin terlihat muram, dan Jerry Yang sangat kasihah padanya. Jerry Yang, kamu turunkan aku di depan pintu masuk perusahaan saja. Lexi Qin tahu identitas Jerry Yang istimewa, jadi dia tidak berharap Jerry yang terekspos. Jerry yang mengangguk, setelah pulang kerja aku akan menjemputmu, kita pulang dengan senang-senang. Baik, setelah Lexi Qin berkata, dia langsung turun dari mobil. Setelah melihat Lexi Qin menghilang, Jerry yang mengeluarkan ponsel, lalu dia menelepon seseorang, bantu aku periksa seseorang. Tadi aku baru saja pergi ke grup Qin, dan aku melihat seorang pria bermarga yang, usianya sekitar 30 tahun. Bukannya dia takut, tetapi tatapan pria itu terlihat tidak bersahabat pada Lexi Qin, jadi dia tidak ingin terjadi hal yang tidak terduga lagi pada Lexi Qin. Segera, ponsel Jerry yang berdering, setelah panggilan terhubung, dia mendengar Robin Luo berkata, namanya William Yang, dia berasal dari kota Zhou. Dia adalah keluarga yang dari kota Zhou, dia sudah dapat termasuk ke keluarga kelas 1, dan di bawah kepemimpinan keluarga yang paling terkenal adalah grup Cheng He. Beberapa hari lalu ketika makan di restoran Bei Yuanchun, kita bertemu dengan seseorang yang bernama Lucy Yang, dia adalah adik kandungnya. Jerry yang menyipitkan matanya, ternyata seperti itu, kalau begitu jangan biarkan segala macam usaha keluarga yang muncul di Jiangsu. Bersambung.